Pada zaman dahulu, para pahlawan bersama rakyat telah berjuang luar biasa untuk mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Di balik pengorbanan harta dan nyawa yang dilakukan, ternyata mereka tak hanya melawan satu atau dua negara saja. Tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara. Berikut 6 negara yang berhasil masuk Nusantara dan melakukan penjajahan. Yang pertama, Portugis 1509 sampai 1595. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia dengan salah satu tokoh pentingnya yakni Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku yang dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada waktu itu. Hingga pada akhirnya, Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktik monopoli tidak sehat. Pada akhirnya, penjajahan yang dilakukan oleh Portugis meluas ke berbagai penjuru Nusantara, salah satunya Pulau Jawa. Ketika tahun 1602, datang pasukan Belanda dan mengalahkan pasukan Portugis. Hingga pada akhirnya, kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Yang kedua, Spanyol 1521 sampai 1692. Pada saat itu, negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Spanyol. Impian mereka adalah mendapatkan negara penghasil rempah-rempah tercapai setelah berhasil memasuki wilayah Nusantara. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Namun, tetap saja antar kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan. Pada akhirnya, tahun 1529, konflik berkepanjangan tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Yang ketiga, Belanda 1602 sampai 1942. Di antara semua negara yang menjajah Indonesia, negara Belanda lah yang menjajah paling lama, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu yang selama itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak jauh berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk perdagangan dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan konsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Namun, pada 31 Desember 1799, VOC pun dibubarkan oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. Berakhirnya VOC, keadaan masyarakat Indonesia bukan membaik. Nusantara pada saat itu diberi nama Hindia Belanda, diserahkan kepemimpinannya kepada kerajaan Belanda, dan mereka membentuk sistem tanam paksa. Mei 1940, awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi, Jerman, dan pada Maret 1942, Belanda pun kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini menandakan bahwa penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Yang keempat, Perancis 1806 sampai 1811. Di masa-masa krisis VOC, Belanda terkalahkan oleh Perancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Perancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Perancis mengirimkan Marskal Willem Daendels ke Batavia, Jakarta.
dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Danelens, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC, dan hal itu menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Danelens yang kejam dan diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman, hingga pada akhirnya ia digantikan oleh James Willem Janssens. Namun, pada 18 September 1811, Janssens menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan pada Inggris. Yang kelima, Inggris 1811 sampai 1816. Kekalahannya Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, diantaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik ini, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh Nusantara. Yang keenam adalah Jepang 1942 sampai 1945. Di awal kedatangannya, 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu kemerdekaan Indonesia. Namun, lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam sehingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Romusa. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Namun pada akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya membantu memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Itulah 6 negara yang berhasil masuk Nusantara dan melakukan penjajahan. Tujuan mereka yang hampir sama, yakni menguasai kekayaan alam Indonesia. Sepatutnya kita yang diberi amanah menjadi rakyat Indonesia sendiri harus bisa menjaga dan melestarikannya.